aku nggak sengaja ngelihat istri aku lagi dibedah. Jadi kayak kepo gitu. Tadinya nggak mau lihat, tapi pas gitu, astagfirullahaladzim. Kayak, Tuh, lihat deh. Segmen 3 udah berseri lagi, tambah berseri karena... Mana senyumnya, mana senyumnya? Tuh. Kenapa lunya? Nggak hebat. Karen itu memang kayak aku. Kenapa? Kalau belum masuk kopi ada yang manis-manis, nggak bisa mood. Kamu di segmen kali ini akan tersenyum lebih lebar lagi. Karena bintang tamu kita ini membawa aura kebahagiaan. Iya. Baru beberapa hari yang lalu resmi menjadi seorang ayah. Alhamdulillah ya. Terus bahagianya buat Bahagianya kita di apa, mana? kalian? Ya kan menular, energi bahagia menular. Oh, iya, Gimana iya, sih iya. lo orang bahagia kita harus ikut bahagia dong. Aku mah bahagia hari-hari aku. Harus, itu penting. Kalau kita bahagia, insya Allah rezeki akan Ya. datang dengan Iya, yang susah banget. Gimana lu gak bahagia? Cuan lu gede banget. Amin. Ini juga Banyak rezeki off air dari memang. Ya urusannya sama ini. Iklan lagi tamu banyak kita ya. iklan lu. Tuh Rifki, Rezekinya. mau masuk dari si Rifki nih. seorang putra yang lahir di tanggal 15 Mei yang lalu. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Rifki Al-Habsyi. Halo, apa kabar Rifki? Apa kabar? Oh, selamat menjadi seorang ayah Rifki. Silakan. Ayah Ini baru 5 hari jadi seorang ayah. ya Apa rasanya? seneng banget. Seneng banget ya. Iyalah, pastilah. Kurang tidur? Ya, Terbangun di tengah malam? tapi happy. Terbayarkan semuanya Terbayarkan. penantian panjang selama ini. Rifki selamat dan kami ucapkan terima kasih banyak. Biasanya Ya. anak pertama happy bangun tengah malam kurang tidur. Nanti anak kedua udah boro-boro emosi ya. Anak pertama happy, mau lebih happy lagi, istri kedua jauh lebih happy. Astagfirullahaladzim. Tuh, kan? Jangan nih, ini hostnya Anda. Ini saya cerita pengalaman tukang kendang soalnya ya. Tukang kendang udah tau belum yang terbaru? Apa? Sama nenek-nenek. Pantesan lu lihat auranya kesedot makin lama ya. Oke, kita lihat yang satu ini kebahagiaan Rifki Al-Habsyi. 9 tahun menantikan kehadiran buah hati. Rifki itu konsen banget ngelihat tayangan tadi. Apa dalam pikiran seorang Rifki Al-Habsyi ngelihat tayangan barusan? Campur aduk sih, rasanya seneng banget. Karena Happy, terharu. 9 tahun yang aku lewatin sama istri itu benar-benar ups and down. Udah yang hamil di luar kandungan, terus harus operasi pengangkatan sebelah tuba falopi, kemungkinan punya anak hanya 50%, 7 dokter kita yang udah pergi ke 7 dokter, 4 rumah sakit, sampai akhirnya sebelah tubanya harus diangkat lagi setelah program promil normal itu nggak berhasil juga. Karena ternyata ada perlengketan di tuba yang sebelah. Untuk istri sel telurnya semua bagus. Aku pun cek, alhamdulillah semuanya bagus. Hanya saja memang jalurnya ini sudah tidak ada. Bermasalah. Ya, bermasalah. Tapi Sehingga Allah harus berkehendak lain kan? iya, sehingga harus program fertility atau bayi tabung. FIF ya? FIF. Rifki, setelah apa yang dilewati kamu sama istri, keputusasaan itu kan pasti ada ya, manusiawi sekali setelah apa yang kalian lewati. Tapi di hari itu, saat istri mau masuk ruang persalinan, Itu puncaknya sih. Kayak aku ngerasa, ya Allah mudahkanlah semuanya nih. Lahirkanlah anakku dengan sehat, selamat, ibunya juga selamat. Tidak kurang suatu apa. Tidak kurang satu apapun, itu dakdikduk banget. Ya. Aku memutuskan untuk masuk ruang operasi. Iyalah. Menemani dia dibius setengah, jadi aku bisa temenin dia ngobrol. Jujur aku nggak berani ngeliat Iya. pada saat dokter Iya. Membedah ya. membedah segala macem. Dia udah mulai berasa takut juga kan, sampai akhirnya alhamdulillah di jam 8.05 pagi hari Jumat tanggal 15 Oh Masya Allah. anak aku diangkat. Oh Masya Allah. Saat itu kita dakdikduk karena beratnya tidak mencukupi. Berat bayi Berapa waktu itu? di 2,2 kilo. Harusnya Minimal itu 2,5. 2,5. Iya. Oh 2,5. Jadi dokter sudah mempersiapkan NICU. oke? Kebaton. Instruksi ke rumah sakit. Iya.
Itu yang bikin aku makin Drop ya. Belum Iya. selesai ini deg-degannya. iya sampai akhirnya Iya nih masih terus. kita ya udahlah kita lillahi ta'ala aja, mudah-mudahan ada jalannya. Begitu diangkat langsung diambil sama dokter anak, ayahnya suruh ikut. Ini baru foto yang ini baru banget lahir. Aku ikut ke dalam langsung dibersihin air ketuban semua. Pada saat aku jalan keluar tuh aku nggak sengaja ngelihat istri aku lagi dibedah. Jadi kayak kepo gitu. Tadinya nggak mau lihat tapi pas gitu astagfirullahaladzim. Itu kayak sampai aku akhirnya nyusulin anakku lagi dibersihin apa. Aku langsung azanin di situ. Ya. Azan sebelah kanan, komat sebelah kiri, timbang. Dokter anak langsung, alhamdulillah ya mas 2,455, jadi hampir 2,5 kilo. Oh, ya, langsung berkembang. Langsung informasi ke dalam lagi ke dokter operasi, dokternya langsung alhamdulillah. Karena dokternya juga khawatir. Dan sejak 7 bulan itu perkembangan janinnya itu beratnya itu slow, kecil. 1,4, naiknya 1,6. Sementara usia kandungannya sudah masuk 34 minggu. Yang harusnya bayi itu udah 2 kilo lebih. Akhirnya setelah 2,4 nggak jadi masuk NICU. Alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah. Ki, bilang apa sama istri waktu sang bayi terlahir ke dunia ini? Saat itu di momen itu masih ingat nggak kalimat yang terucap dari mulut Rifki? Pertama kali istri aku ngomong itu, dia hanya berharap begitu lahir bayinya nangis. Karena dia ada sisi dengar informasi kalau bayi lahir itu baiknya langsung nangis. Karena kalau nggak bisa langsung dimasukin ke ruang NICU. Karena kita udah tahu bahwa berat dia kurang. Bayinya kok nggak nangis? Nangis kok. Cuman dia masih ketutup air ketuban kan agak susah tuh. Gitu-gitu, masih kecil. Tapi benar, tapi memang nangis. Betul. Oh. Habis itu dia nangis ya, suaranya memang agak kecil karena baru keluar. Habis itu nangis. Aku langsung masuk lagi untuk nenangin dia. Sayang alhamdulillah anak kita lahir normal, sehat dan nangis. Tidak kekurangan satu pun. Dan nangis. Iya. Tidak kekurangan satu pun. Sirna semua kekhawatiran itu ya. Lega langsung. Sekarang timbangannya berapa? Sekarang 25-30. Saat lahir itu 2 hari di rumah sakit sempat turun, tapi kata dokter itu normal. Karena dia langsung ASI eksklusif. Jadi naiknya tuh step by step. Iya, tapi bagus. Emang rencananya mau eksklusif lah ya pasti. Iya. Ini 9 tahun loh kamu sama istri menantikan ini semua. Yang kamu rasakan perubahan secara sifat sikap kamu tuh walaupun baru 5 hari sebetulnya ya. Tapi pola pikir apa yang menurut kamu ini gue lumayan cukup berubah nih 5 hari ini. Saat aku keluar dari ruang operasi ngelihat anak tuh, ya ini jawaban dari semua doa aku sama istri gitu kan. Terus aku ngerasa, ini sekarang aku punya tanggung jawab. Terus aku, gini nih rasanya. Jadi bapak. Dan aku nangis saat itu. Oh. Aku sampai ngazanin dia tuh suaraku agak gemeter. Hugo, kita punya yang satu ini. Rifki dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang kini menjadi kenyataan setelah penantian panjang. Ya Allah Ki. Bagus bisa senyum, masih bisa senyum ya Ki. 9 tahun, di tahun keberapa kamu sama istri ada perasaan putus asa karena tuba falopinya bermasalah. Kemudian juga sempat dibilang bermasalah juga, sampai ke profesor juga. Ya, di tahun 2022 itu kita sudah tuba falopi terakhir diangkat, sehingga profesor menyatakan bahwa kalian harus program bayi tabung. Nah itu kita harus nyiapin mental kan, nyiapin mental, menyiapkan biaya juga, tapi yang paling penting mental sebenarnya. Tidak ada jaminan. Jadi setelah aku ikut diskusi, konsultasi bahwa program fertility itu hanya 20-40% Ya. kemungkinan jadinya. Jadi 2022 harusnya kita sudah mulai, tapi aku sama istri kayak udah mulai hopeless. Oh. Mungkin memang
ya udah kita belum dikasih. Ya, belum takdir. Orang Atau tuh memang- bilang laki-laki harus kuat, suami harus kuat. Enggak, laki-laki nggak harus kuat, suami nggak harus kuat. Laki-laki manusia juga, Iya, iya, ya kan? iya, Wajar iya. juga, punya perasaan juga. Ada momen atau masanya mereka juga rapuh. Betul. Gimana cara kamu menguatkan diri sendiri atau menguatkan istri kamu dalam keadaan bahwa kamu pun sedang tidak baik-baik saja saat itu? Ya Atau berusaha terlihat baik aja gitu, yang penting istri happy. enggak, kita deep down inside kita tuh, deep inside tuh kita nggak baik-baik saja. Dan istri tahu itu. Sejujurnya. Istri tahu, aku bisa ngerasain, dia pun bisa ngerasain. Kita nggak baik-baik aja, belum lagi omongan orang. Betul. Itu yang paling penting, omongan orang itu, Harim. Iya, omongan orang tuh sampai sekarang ya kita sih nggak terlalu Masa bodoh. pikirin, tapi nggak bisa dipungkirin. Di hati kecil kita tuh, kok sampai sekarang kita belum punya anak. Ada rasa seperti itu. Pastilah, pasti. Tapi Wajar ya? Tapi ya wajar, tapi kita akhirnya butuh 2022 sampai 2025 akhirnya kita memutuskan untuk yuk bismillah. Kita program IVF. 2026, 15 Mei, mengazani putra bernama Muhammad Rafasa Zayan. Artinya Rafasa itu kemuliaan, kebahagiaan. Zayan itu keindahan. Jadi arti makna itu anak yang diharapkan anak memiliki akhlak mulia yang membawa kebahagiaan dan keindahan. Insyaallah. Ki, banyak pasangan suami istri di luar sana yang sedang menyaksikan juga sedang ikhtiar sampai dengan sekarang masih belum diberikan momongan. Barangkali pernah berada di titik putus asa. Apa yang ingin kamu sampaikan sebagai orang yang menantikan ini 9 tahun? Ternyata di luar sana banyak. Aku menerima beberapa DM ke Instagram juga. Aku udah gagal Kak berapa kali. Terus kemarin program fertility pun gagal. Aku cuman bilang, pasrah boleh namanya manusia, tapi jangan pernah menyerah. Pasrah boleh, tapi jangan pernah Menyerah. Selamat, salam buat istri. Terima kasih. Kami akan kembali saat lagi. Semenjak